Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, hari ini di hari Rabu sore kita bertemu lagi, yang kita bersyukur di cuaca yang cerah hari ini ya. Kita bertemu dan terus ya, semoga terus di dalam cerah ya, menjadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya senantiasa kita lancar bibir menitipkan doa kehadirat ilahi, memohon agar selalu mendapatkan taufik dan hidayah ya. Namun, saudarakah, kita apa maksud taufik dan hidayah itu ya gitu. Ini sebelum kita ke tema hari ini ya. Taufik itu ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan jika perkara itu berada dalam dirinya ya. Dan taufik tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal, melainkan hanya kepada mereka yang apa? Sungguh-sungguh ya gitu. Jadi kesungguhan kita hari ini di dalam majelis ya, mengabdikan diri dengan rasa kehambaan demi mendekatkan diri kepadanya, tentunya inilah yang akan membawa pada taufik Allah. Dan hidayah itu tentunya Allah telah masukkan iman kepada seseorang bahwa semua manusia menganut Islam itu adalah mendapat hidayah. Tetapi tidak semua dari kalangan mereka yang mendapatkan taufik untuk beramal soleh. Maka tentunya ikhwatu fillah, kita mengharapkan yang lebih, yakni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah, kita akan masuk ke surah Al-Baqarah ayat 103. Sebenarnya masih melanjutkan yang kemarin ya, tentang sihir ya. Allah Ta'ala firman, silakan buka ayatnya. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun, gitu ya. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sesungguhnya pahala dan dari sisi Allah ya, pahala dari sisi Allah itu lebih baik kalau mereka mengetahui ya. Ya, ini tentunya pahala di sisi Allah itu lebih baik ya, dari sihir ya, dan apa yang mereka cari ya, dari macam-macam kesyirikan ya. Yang sekarang juga yang lagi viral tuh ya, mencari khodam tuh ya. Cari khodam lewat HP ya. Nah, ini kan sebenarnya orang yang beriman dan bertakwa tidak mungkin mencari yang demikian ya. Gitu. Tidak mungkin mencari yang seperti itu ya.
Kalau mereka beriman dan bertakwa, pahala Allah itu lebih baik. Artinya dicari dengan apa? Keimanannya itu. Keimanan dan ketakwaan. Karena itulah bangunan yang terpenting pada diri seseorang ya. Dalam diri seseorang, dalam keluarga juga, dalam masyarakat, termasuk dalam yayasan, organisasi, dibangun atas iman dan takwa ya gitu. Jadi nggak bicara soal melulu ya keuangan, ekonomi gitu ya gitu. Nggak bicara tentang masalah cinta, percintaan gitu ya, gitu ya. Atau ya yang sudah waktunya gitu ya, tidak melulu bicara seorang itu ya, berbicara yang namanya seks gitu ya gitu. Ya, ya tidak mesti itu ya, yang dua insan itu tidak hanya bicara soal seks ya gitu. Memang itu juga ada urgensinya itu ya gitu. Bagi dua orang yang saling mencintai, tapi untuk kedepannya dan masanya itu apalagi ya lama, ya tidak mesti kan terus bicara tentang hal itu saja gitu ya gitu. Dan bangunan iman dan takwa ini tentu adalah persoalan yang mendasar ya gitu. Tanpa iman dan takwa, seseorang itu tidak bisa memahami orang lain gitu dengan tepat ya gitu. Ada kadang itu ya, adanya karakter itu ya, karakter seseorang yang kita sulit menerimanya gitu ya. Kita sulit menerima itu ya, sehingga akhirnya jadi bumerang buat kita ya gitu. Nah, kalau adanya iman dan takwa ya sudahlah, ini karakter saudara kita ya, kita tahulah gitu, ini saudara kita harus kuatkan ukhuwah gitu ya, jangan terlalu mempersoalkan itu. Nah, itu kan itu karena apa? Dasar keimanan. Kalau dia punya dasar keimanan, dia berkata seperti itulah gitu ya gitu. Jangan ini salah sedikit udah curiga gimana gitu ya. Gitu. Udah gimana gitu. Orang misalnya kita orang baru gitu ya, memahami perkataan orang lain kan susah gitu ya. Ketika ada sesuatu yang dikira kita gitu ya, dikira kita menyinggung gitu ya. Atau kadang itu jadi persoalan padahal ya tidak ada maksud untuk menyinggung kita sebenarnya, makan gitu. Itu makan cuman ya mereka bicara dan bukan tentang kita ya gitu. Nah, itu terkadang udah susah gitu ya, karena kitanya kurang iman gitu ya. Kurang iman ya. Nah, itu. Inilah keimanan dan ketakwaan itu sangat penting ya gitu. Dalam hal apapun. Ya. Apalagi tentunya dalam menyikapi seseorang dalam masalah akidahnya ya itu, ini masalah sihir tuh ya gitu. Maka pahala yang Allah janjikan itu lebih baik ya dengan keimanan dan ketakwaan ya gitu. Yakni sekiranya mereka mengetahui pahala dan balasan Allah ya, yang dimana pahala dan balasan Allah itu diperoleh bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Tentu mereka tidak akan memilih sihir ya gitu. Karenanya di ayat 103 ini Allah Ta'ala membuka pintu taubatnya ya. Dan dikatakan di dalam Aisarut Tafasir ya, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Allah itu membuka pintu taubatnya untuk Yahudi ya, untuk orang-orang Yahudi, untuk menawarkan kepada mereka keimanan ya. Tapi ya itulah sifat Yahudi ya, di mana Yahudi membangkang gitu ya, keserakahan mereka tuh. Terus juga sifat durhaka mereka gitu ya. Nah, itu.
gimana durhakanya Yahudi ya gitu. Ini sudah kita jelaskan dari surah Al-Baqarah ini ya, ayat 67 demikian, terus dia sampai sekarang nih dibahas gimana tentang orang-orang Yahudi itu ya. Masya Allah ya. Pelajaran dari ayat, ilmu yang belum jelas hanyalah persangkaan ya. Tidak berdasarkan keyakinan. Ilmu seperti ini tidak dapat merubah kejiwaan pemiliknya, sehingga tidak dapat membawanya untuk melakukan kebaikannya, tidak bisa membawa pada kebaikan, dan tidak bisa mengajaknya untuk meninggalkan keburukan. Ya. Berbeda dengan ilmu yang kokoh. Apa itu? Ilmu yang kokoh itu adalah ilmu akidah, ilmu syariat, maka pemiliknya akan memiliki motivasi yang besar dan semangat untuk beriman dan bertakwa, serta menjauhi kesyirikan dan maksiat. Hal ini terlihat jelas ketika Allah menafikan ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ya. Karena mereka orang-orang Yahudi itu tidak memanfaatkan ilmunya ya. Nah, itulah di ayat 103.